사실은 대강 짐작은 하고 있었어요. 됐어? 이 정도면 뭐 하는 거야? 그러게. 4 tahun yang lalu sebelum menikah, Hyunwoo mengajak Hae-in berkeliling desa Yeongduri. Ia menceritakan betapa berpengaruhnya keluarga mereka di desa tersebut. Sejenak mereka bersantai dan menikmati es krim. Hyunwoo mengomentari pakaian Hae-in yang dinilai tidak pantas, karena ia melihat Hae-in sering memakai kaos yang berlubang. Hae-in protes dan tak terima akan hal itu. Ia menganggap jika pakaiannya ini bergaya artistik, mahal dan buatan Eropa. Dengan polosnya, Hyunwoo kembali mengkritik jika gaya pakaian Hae-in seperti nenek-nenek dan lusuh. Hyunwoo mengira jika Hae-in berasal dari keluarga miskin. Ia bahkan berjanji akan membiarkan Hae-in menikmati semua fasilitas yang pernah ia nikmati. Hyunwoo menceritakan jika ia telah menabung banyak dan akan mengontrak apartemen. Ia juga tak peduli jika status keluarga Hae-in yang seandainya memiliki banyak hutang atau kesulitan, karena Hyunwoo akan selalu berada di sisinya. Semua cerita itu adalah memori manis yang Hae-in ingat. 엄마! 먹고 싶은 거 다 먹어요. 뒤 있는다고 나랑? Ketika ia hampir diserang binatang buas, ia mengira dirinya akan mati. Namun ia lega karena Hyunwoo berhasil menyelamatkannya. Hyunwoo bahkan dengan manis menggendong Hae-in ketika pulang. 아깐 정말 이런 게 죽는 건가 싶더라. Sochul dan ayahnya sedang menyiapkan pembakaran untuk melakukan barbeque. Seketika mereka terkejut melihat sikap manis Hyunwoo yang sedang menggendong Hae-in. Setelah mengetahui situasi Hae-in yang sedang terluka, Sochul mengabarkan hal itu kepada ibunya. Sonhwa tampak panik dan segera berlari. Luka Hae-in sedang diobati. Terlihat beberapa keluarga Hae-in sedang berkumpul untuk melihat kondisinya. Mereka memuji Hyunwoo yang dengan berani menembak seekor babi hutan yang hampir menyerang Hae-in. Hae-in memberitahu jika Hyunwoo sangat mahir dalam menembak. Apalagi ia pernah berada di divisi pasukan penjaga khusus ketika wamil. 못 잡은 줄 알았더니 갑자기 멧돼지를. 매형 완전 다 가진 년. 왜 이래? Ketika Hyunwoo makan malam bersama keluarga Queen, ia menceritakan kecurigaannya saat menemukan pagar di area terlarang yang telah dibobol. Karena area itu merupakan jalur berburu ketua, ia menduga jika ada seseorang yang sengaja memancingnya untuk mencelakai ketua. Atas kejadian ini, ketua akan menyelidikinya dan memeriksa kamera dashboard serta CCTV. 들자고. Karena telah menyelamatkan putrinya, Bom Joon menunjukkan beberapa sikap perhatiannya kepada Hyunwoo ketika makan malam. Seorang lelaki paruh baya membawa seekor anjing pungsan. Lelaki tersebut menceritakan kesetiaan anjingnya yang pernah menyelamatkan putranya saat rumahnya terbakar. Ketua tampak kagum dengan kecerdasan dan kesetiaan anjing itu. Ketua meminta lelaki itu untuk menjual peliharaannya. Ia jelas menolak, karena telah menganggap anjingnya sebagai salah satu keluarganya. Setelah makan, Eun-sung pergi menemui lelaki itu. Ia memberikan penawaran yang tinggi untuk membeli anjing tersebut. Lelaki itu akhirnya bersedia untuk menjual hewan peliharaannya. 추천드리죠. Karena Hyunwoo merasa canggung saat satu kamar dengan Hae-in, ia berdalih mengajak Sochul untuk berbincang sepanjang malam. Ia menertawakan Hyunwoo yang seolah ketakutan dengan Hae-in. Sochul menolaknya dan menyuruh Hyunwoo untuk segera beristirahat. 2층 끝방이 매형이랑 누나 방이에요. 저는 안 돼요. 와이프가 기다려요. Sementara itu, Hyunwoo merasa gugup saat Hae-in menyuruhnya untuk membukakan bajunya. Ia kesusahan karena tangannya sedang terluka. Pikiran Hae-in merasa terganggu dengan aksi manis Hyunwoo akhir-akhir ini. Gejala ini menandakan jika cinta Hae-in mulai tumbuh kembali kepada Hyunwoo. Bahkan jantungnya tampak berdebar saat melihat keseksian tubuh Hyunwoo. Hae-in sangat kesal dengan pikiran anehnya tersebut. Ia merasa jika Hyunwoo sedang berusaha menggodanya. 안 잤어? 자려다 깼어. 나가지 말까? 누구를 빌라고? Sementara itu, keduanya tampak sulit tertidur dengan alasan jika ukuran kasurnya begitu kecil dan tidak cocok bagi mereka. Namun, situasi canggung itu tampak berbeda dengan situasi 4 tahun yang lalu. Saat pertama kali ke desa Yeongduri, ketika sudah larut malam, Hae-in menginap di rumah Hyunwoo. Mereka dengan romantis menikmati suasana malam itu.
Bahkan tak segan untuk berbagi kasur di tempat yang kecil dan tidur berpelukan sepanjang malam. Hyunwoo terlihat gugup saat Hae-in mengenang momen manis tersebut. 이 방에서 자요. 나는 아니 예쁘길래. 쫄긴. Keesokan harinya, lelaki itu tampak menyesal dan memohon untuk mengembalikan anjing kesayangannya. Ketika Eun-sung telah menerima ceknya kembali, ia mengancam akan membunuh anjing tersebut jika pemiliknya merasa bersalah saat anjingnya dijual. Aksi itu dihentikan oleh Hyunwoo. Eun-sung berdalih jika perbuatannya tersebut adalah sebuah lelucon. Hyunwoo tak habis pikir dengan tingkah aneh yang ditunjukkan oleh Eun-sung. 이제 가시면 됩니다. Sementara itu, setelah ketua melihat bukti dari CCTV, ia menduga jika pelakunya adalah Bom-suk, yaitu salah satu putranya. Di scene lain, lelaki Parubaya dan istrinya kembali mengingat kejadian 10 tahun yang lalu, di mana ada seorang anak dari panti asuhan Harapan Abadi yang pernah mendapatkan beasiswa dari grup Queen, pernah membunuh salah satu anjing mahal seorang warga. Mereka menduga jika lelaki tersebut sangat mirip dengan Eun-sung. 귀한 개면 뭐가 달라요? 전인가 양조장 집 쇠밭에 죽어서 날 Sepertinya penyakit Hae-in sulit untuk disembuhkan, karena ia menerima penolakan email dari beberapa tim peneliti dan pusat laboratorium dari berbagai negara. Saat Herkina dan Klub 1 Triliun akan menuju genggamannya, ia tak percaya jika dirinya akan segera mati. Bahkan berbagai koleksi mewah dan lukisan mahal tak rela jika ia akan sia-siakan begitu saja. 네가 제일 아까워. Seiring bertambahnya hari, Hae-in semakin terpesona kepada Hyunwoo. Ia bertanya kepada sekretarisnya, apakah hal itu normal saat seorang istri masih berdebar melihat suaminya meski mereka telah menikah 3 tahun. Hae-in menceritakan jika ada seorang temannya seperti itu. Ia bahkan juga merasa tergoda dengan bahu suaminya dan selalu ingin memeluknya karena terlihat tampak seksi. Sekretarisnya menjawab jika wanita itu sedang sakit. Ia kemungkinan mengalami masalah dengan otaknya. Sekretarisnya menyarankan agar ia memeriksakan hal itu ke dokter. 부정맥인가요? 아니 그런 거 아니고 Benar saja, Hae-in mempertimbangkan saran itu. Ia berkonsultasi mengenai gejala itu kepada dokter. Hae-in merasa ia tak pernah berempati kepada siapapun. Namun akhir-akhir ini ia selalu merasakan hal itu. Bahkan ia menangis saat melihat atau mendengar penderitaan orang lain. Dokter memaklumi hal itu. Terkadang di saat orang sedang sekarat, ia mengalami perubahan hati. Bahkan menyadari hal-hal yang sebelumnya ia abaikan. Mendengar ini, Hae-in tak terima dan menganggap jika dokter itu tak terampil untuk menyembuhkannya. 꿈을 목전에 두는 사람들의 공통된 심경. 능력이 안 돼서 저를 살리실 수 없을 것 같으면 Hyunwoo dan mertuanya datang menemui Bom-suk. Ia meminta penjelasan terkait Bom-suk yang diduga sebagai pelaku dalam kejadian ketika berburu. Ia menjelaskan kesalahpahaman ini. Bom-suk mengaku jika ia memang pergi ke tempat perburuan itu. Tetapi maksud kedatangannya adalah untuk menemui ayahnya. Saat itu, Seo-hee tak mengizinkannya untuk bertemu. Ia memohon agar mempertemukan dirinya dengan ayahnya. Ia hanya memiliki satu keinginan untuk bisa berdamai dengan keluarganya. Namun, Bom-jun dengan tegas menolaknya. Hubungan keluarga Queen memang benar-benar kacau. Masing-masing keluarga bahkan saling melakukan gugatan. Diketahui, Hyunwoo harus menangani 7 gugatan dari beberapa masalah sepele mereka. 나 아버지 한 번만 만나게 네가 도와줘. 유형 쓰고 쫓겨날 땐 왜 안 그랬냐? Bom-jun mengkonfirmasi hal ini kepada Seo-hee. Tetapi ia mengatakan jika Bom-suk tidak datang ke acara perburuan. Seo-hee menyarankan agar Bom-jun berhati-hati kepada Bom-suk, karena ia menduga jika Bom-suk telah lama menyimpan dendam semenjak ia diusir. 혹시 수렵 갔을 때요. 형님이 찾아오셔서. Grace menguntit Eun-sung secara diam-diam atas permintaan Son-hwa. Namun aksinya diketahui oleh Eun-sung. Grace menjelaskan jika Son-hwa yang memintanya untuk mengecek riwayat latar belakangnya. Dari pembicaraan mereka, diketahui jika Eun-sung dan Grace lah dalang dibalik serangkaian insiden di perburuan tersebut. 건 알겠는데 사람이 어떤지 말이야. 내 명예와 실적 회복을 위해서라도. Hyunwoo menceritakan kepada temannya tentang sikap perhatian keluarga Queen setelah ia berhasil menyelamatkan Hae-in. Yang-gi memuji tindakan itu. Ia berharap agar Hyunwoo bisa lebih intens bersikap manis kepada Hae-in agar saat berpisah,
ia bisa merubah surat wasiatnya. 너 이 자식. 그렇게 가식적으로 굴 거면 Kedua saudara Hyunwoo pergi ke Seoul. Mereka berencana untuk mencegah perceraian Hyunwoo dengan Hae-in. Bagaimanapun, ekonomi mereka akan berdampak jika perceraian itu terjadi. Sesaat ketika sampai di Seoul, ia datang ke kantor departemen Queen untuk menemui Hae-in. Setelah mendengar penjelasan Hae-in, mereka tampak terkejut dengan hubungan Hae-in dan Hyunwoo yang memang sudah tak harmonis. 어쩌죠? 그만 가봐야겠어요. 제가 중요한 저녁 사냥. 조만간 한번 갈게요. 진짜? Hae-in kecewa setelah mengetahui dari Eun-sung jika Herman tak datang ke agenda makan malam akibat putrinya mengalami kecelakaan. Namun, mereka tetap melanjutkan diskusi bisnis terkait pengembangan Herkina pada malam itu. Hyunwoo menghubungi kakaknya saat ia tahu keduanya berada di Seoul. Mereka terkejut saat mengetahui Hyunwoo tak jadi berpisah dengan Hae-in. Ia khawatir karena telah membahas terkait perceraian itu melalui pesan singkat yang ia kirim. Hyunwoo segera menghubungi Hae-in. Namun, Eun-sung dengan sengaja mematikan ponsel Hae-in. 이 홍혜인 사장님 만나러 오셨던 얘기는 들으셨죠? 하지만 이혼은 안 돼. Eun-sung bertanya terkait hubungan Hae-in dengan Hyunwoo. Eun-sung menduga jika Hyunwoo tak begitu benar-benar mencintai Hae-in. Ia juga meragukan ketulusan Hyunwoo. Hae-in tidak setuju dengan perkataan Eun-sung. Menurutnya, Hyunwoo telah rela menanggung rasa sakit bersama. Bahkan ketika menghadapi hal buruk, ia selalu berada di sisinya. Baginya, itu adalah bukti rasa cinta Hyunwoo kepadanya. Eun-sung tampak tak yakin. Ia menegaskan jika Hae-in terlihat ragu saat mengatakan hal ini. 널 사랑한다고 믿는구나. 믿어. Hyunwoo dengan khawatir menunggu kepulangan Hae-in. Saat Hae-in sudah tiba, ia sangat marah kepada Eun-sung karena membiarkan Hae-in mabuk berat. 홍혜인. 저희 둘만 봤어요? 저희 둘만. 아니 왜 안 먹던 술을 이렇게 마셨어? Dalam mabuknya, Hae-in tiba-tiba mengatakan jika ia akan membunuh dan menikam orang yang berusaha mengkhianatinya. Hyunwoo ketakutan saat Hae-in mengatakan beberapa hal menakutkan tersebut. Hyunwoo mencoba merebut ponsel Hae-in untuk menghapus pesan yang pernah kakaknya kirimkan. Namun ponsel itu terjatuh. Keduanya tak sengaja saling bertatapan. Lalu Hae-in dengan manis mencium Hyunwoo. 씨는 내 뒤통수 안 칠 거잖아. 뭐 하는 거야? 그러게. Kilas balik saat 3 tahun yang lalu, keduanya pernah berlibur ke Jerman. Mereka tampak menikmati momen romantis tersebut dan berbicara dari hati ke hati.